Oke, selamat siang semuanya. Masih bertemu saya, Melina ya. Kita akan membahas terkait dengan perubahan masyarakat pada masa praksara Hindu Buddha dan Islam di Indonesia ya. Tujuannya apa kalian untuk mempelajari bab ini supaya kalian tahu bagaimana sih peristiwa perubahan yang terjadi ya pada saat zaman Hindu dan Buddha. Baik, kita akan lihat ya di depan ini kalian bisa lihat ada tangan, ya itu adalah sebuah lukisan yang dibuat pada saat zaman Praksara. Ya, kenapa mereka membuat itu? Supaya menandakan bahwa di gua tersebut ada eh, zaman Praksara gitu ya. Oke, baik kita lihat ke slide berikutnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada pulau berunduk ya. Ini ada di daerah Cianjur yang bisa kalian lihat di depan ya. Ini adalah perubahan masyarakat Indonesia pada masa praksara. Selanjutnya kamu bisa lihat juga ini ada gambar perubahan masyarakat Indonesia pada masa Hinda ya di dari yupa ya, dari yupa yang ada di gambar ini menandakan memang Hindu Buddha itu ada di Indonesia. Selanjutnya di gambar berikutnya ini adalah kegiatan pada saat zaman Praksara. Nah, selanjutnya lagi kamu bisa lihat di sini di depan ada Masjid Agung Demak ya. Masjid Agung Demak ini adalah perubahan masyarakat Indonesia pada em, masa Islam ya. Oke, lanjut. Kita akan masuk ya ke slide berikutnya. Nah, di sini eh, apa sih pengertian masa praksara sendiri? Pengertian masa praksara sendiri adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Ya, selanjutnya zaman praksara disebut juga zaman nirleka. Nir itu berarti tanpa, leka itu berarti tulisan. Ya, oke, baik. Selanjutnya, nah, di dalam sejarah itu ada pembabakan masa praksara. Ya, pembabakan itu dibagi menjadi tiga. Ya, pembabakan itu adalah kategori ya yang berdasarkan biologis, pembabakan berdasarkan peninggalan arkeologi, lalu pembabakan berdasarkan perkembangan kehidupan. Oke, kita lihat di sini. Ya, nilai apa sih yang terdapat pada saat budaya masa praksara? Ya, ada nilai religius ya pastinya, tapi mereka memiliki tiga agama ya pada saat zaman praksara. Yang pertama animisme, dinamisme, dan totaisme. Tapi kebanyakan pada saat zaman praksara itu mereka memakai agama animisme ya, kepercayaan kepada nenek moyang, terus habis itu kepercayaan kepada apa namanya menyembah hewan gitu ya, terus menyembah kuburan yang sudah memang dianggap mereka adalah sebagai petuah dalam kehidupan mereka. Lanjut ada nilai gotong royong ya, pastinya sampai sekarang pun gotong royong masih kita rasakan karena memang sudah terjadi pada saat zaman praksara. Lalu nilai musyawarah ya, meskipun kita belum tahu ya, belum paham bagaimana sih mereka cara berbicara, mereka berbicara itu memakai bahasa isyarat ya, bahasa isyarat. Lanjut lagi di sini ada nilai keadilan ya. Lanjut lagi di sini ada tradisi bercocok tanam. Sampai sekarang pun bercocok tanam masih kita pakai di Indonesia ya. Lanjut ada tradisi bahari. Next, di sini kita bisa lihat asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Mungkin kalian hanya dengar saja lagunya seperti ini, nenek moyangku seorang pelaut. Nah, kita harus tahu di sini ada asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada Proto Melayu ya. Terus lanjut lagi di sini ada suku Mentawai ya. Terus lanjut lagi di sini ada suku Nias, suku Batak, suku Dayak, suku Sasak, suku Toraja. Lalu ada Diotro Melayu, suku Minang, suku Bali, suku Jawa dan suku Bugis. Nah, baik, kita lanjut lagi. Di sini ada perkembangan dan persebaran agama Hindu dan Buddha. Ya, bisa kalian lihat di sini di depan. Ya, bagaimana sih perkembangannya? Nah, agama Hindu sendiri merupakan percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Agama Buddha lahir di India oleh Siddhartha Gautama. Nah, untuk agama Hindu ini ya diperankan oleh Chandragupta Maurya I sampai dengan Chandragupta Maurya III. Nah, kalau untuk agama Buddha sendiri lahir di India dan Siddhartha Gautama, di mana agama Buddha ini terjadinya apa namanya permintaan lokasi, meminta wilayah, menguasai wilayah dan akhirnya di
diketuai oleh Siddhartha Gautama. Oke, kalian bisa lihat di sini ya wilayah India ya ada Hindu Kush ya sebenarnya ada Sungai Gangga ya dan Sungai Indus yang memang mereka kalau di agama Hindu itu saling berebut tapi akhirnya diambil oleh Pangeran Asoka yang berperan di sana ada Pangeran Asoka dan Chandragupta Maurya 1 sampai dengan Chandragupta Maurya 3. Oke, next. Kita lanjut ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada peta penyebaran Hindu Buddha ke berbagai wilayah. Ya, mereka mulai masuk ya ke kita lewat mereka tuh caranya gimana sih supaya masuk? Nah, masuknya itu lewat mata angin ya, nak ya. Di mana jalan penyebaran Hindu Buddha itu mulai dari Tiongkok juga mereka masuk, dari Malaysia, terus langsung ke kebanyakan lebih banyak ke daerah Sulawesi, Jawa dan ke Pekanbaru ya nah ya hampir ke Palembang ya. Nah, saya mau cerita sedikit bahwa di daerah Palembang itu banyak sekali agama Hindu Buddha sebenarnya. Ya, di sana banyak juga masih ditemukan perompak-perompak juga banyak di sana, terus kepengan emas juga banyak di sana ya terjatuh di sana ya karena dahulu kala di Palembang itu memang banyak pembuat mata uang logam di sana ya. Oke, next kita selanjutnya kita lihat di sini ada masuknya Hindu Buddha ya. Di sini ada beberapa teori ya yang mengatakan bahwa teori kesatria ya bahwa memang orang Hindu Buddha itu masuk karena adanya prajurit. Lalu teori Waisa itu terdiri dari orang agama-agama. Lalu Brahmana juga terdiri dari agama-agama. Lalu teori arus balik. Ya, teori arus balik ini banyak orang yang datang dari India, mereka hanya untuk mencari makan dan para pedagang juga sama. Oke, next. Kita lihat di sini, ada perkembangan Hindu Buddha di Indonesia. Akulturasi dan sintesis budaya. Apa sih akulturasi? Oke, akulturasi itu adalah penggabungan dua budaya tapi tidak melupakan budaya yang lainnya. Ya bisa kamu lihat di sini seni bangunan Candi Borobudur ya yang ada di Jawa Tengah, lalu ada bahasa dan tulisan Sanskerta. Mereka dari seni bangunan dan bahasa tulisan ini tidak melupakan budaya-budaya yang ada. Oke, next kita lihat di sini ada kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya, kalau kita ceritakan lebih rinci bahwa memang kerajaan Kutai itu memang kerajaan pertama, dilanjutkan oleh kerajaan Tarumanegara, lalu dilanjutkan lagi kerajaan Melayu, lalu selanjutnya dilanjutkan lagi oleh kerajaan Sriwijaya, selanjutnya lagi eh, dilanjutkan lagi oleh kerajaan Bali hingga dilanjutkan lagi kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, kerajaan Majapahit, kerajaan Sunda Pajajaran. Dari semua kerajaan ini ya pada intinya mereka hanya ingin menguasai wilayah, menguasai wilayah, kekuasaan juga sama, terjadi peperangan ya, akhirnya banyak yang meninggal ya, jatuh ya seperti itu. Nah, baik cukup sekian ya pemaparan materi kali ini ya. Untuk penugasan hari ini adalah ya terkait dengan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, kalian di sini ya tugas kalian adalah mencari tahu politik ya terkait dengan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ya. Kerajaan Kutai misalnya politiknya apa? Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Melayu, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Bali, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sunda Pajajaran ya. Coba kalian cari eh, bidang politiknya apa? Ya, silahkan kalian tulis di buku catatan kalian. Jika sudah selesai, kalian bisa mengumpulkannya kepada wali kelas atau langsung ya konfirmasi kepada saya lewat WA. Baik, cukup sekian sampai kali ini materinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.